Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rayhana Sabita. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang tanggapan saya mengenai krisis ekonomi yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Oke, akan kita bahas bareng-bareng. Apakah benar pada saat 2023 akan terjadi krisis ekonomi di Indonesia? Yuk kita bahas. Kita mulai dari tahun 2020. Kita dejavu dulu ya guys. Di mana dunia dilanda pandemi COVID-19 yang mampu membuat seluruh negara di dunia mengalami krisis ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang memiliki tren negatif. Bahkan di Amerika Serikat pun, sebagai perekonomian terbesar di dunia, lebih dari 30 juta klaim pengangguran baru terjadi hanya dalam 6 minggu pertama pemberlakuan social distancing dan melebihi 72 juta dalam 10 bulan pandemi. Bahkan pengangguran terus bertambah dan tercatat hampir melebihi 6 juta orang dalam 1%. Serem ya. Lalu kita lanjut di tahun 2021, menjadi awal pertumbuhan ekonomi global di mana sektor manufaktur mulai kembali bergeliat. Perdagangan dunia juga mulai bergerak kembali, tetapi pemulihan ekonomi ini tidak merata di setiap negara loh. Lalu pada tahun 2022, perekonomian dunia kembali dilandasi krisis. Hal ini terjadi karena adanya perang Rusia dan Ukraina yang terjadi pada bulan Februari di tahun 2022, yang dimulai dengan penyerangan Rusia ke Ukraina. Perang Rusia-Ukraina yang sangat berdampak pada perekonomian dunia, terutama bagi negara-negara di Eropa dan sekitarnya. Nah, adapun nih akibat dari perang Rusia-Ukraina diantaranya naiknya harga minyak bumi dan krisis bahan pangan. Kenapa sih perang tersebut menyebabkan krisis pangan? Karena Rusia dan Ukraina adalah lambung pangan dunia, di mana dua negara ini menyumbang 30% ekspor gandum global. Perekonomian Indonesia diperkirakan masih bisa tumbuh positif tahun ini dan tahun 2023. Namun Bapak Presiden Jokowi tetap meminta semua pihak waspada dan menginginkan jajarannya menyiapkan antisipasi. Ekonomi senior Khatib Basri meyakini Indonesia tidak akan sampai resesi pada tahun depan. Dia melihat ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh sedikit di bawah 5%. Tahun ini kita bisa tumbuh di 5,2%, tahun depan mungkin sekitar 4%. Dampak guncangan global terhadap ekspor Indonesia lanjutannya tidak akan besar. Pasalnya, kontribusi ekspor Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi hanya menyumbang 25%, kecil dibandingkan dengan Singapura yang memiliki share ekspor terhadap pertumbuhan ekonominya mencapai 200%. Lalu apa aja sih nih sebagai warga negara Indonesia yang harus kita lakukan untuk menghadapi jika terjadinya krisis ekonomi di tahun 2023? Yang pertama yaitu kurangkan belanja. Please kurangin sikap konsumtif kalian. Kalian lebih baik belanja itu yang penting-penting dulu. Kurang-kurangin borosnya kalian. Kurang-kurangin menghamburkan uang kalian. Lalu yang kedua, simpan uang tunai minimal itu 3 bulan gaji atau sampai 6 bulan gaji. Lalu yang ketiga, capai minimal emas sampai 200 gram, emas 24 karat. Baik, itu aja yang saya bahas. Tidak untuk membuat ketakutan berlebihan, tetapi untuk mengajak tetap waspada dan berjaga-jaga menghadapi tahun 2023 seperti yang dikatakan Presiden Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum.